Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ufi. Alhamdulillah luar biasa Pak. Dengan walaupun hari ini itu padat sekali kegiatannya, tapi luar biasa. Wah, sedang sibuk-sibuknya ya Bu. Menjelang Ramadan banyak persiapan yang harus dilakukan di sekolah dan di rumah. Baik Bu Heni, hari ini kita akan ada janji untuk pelaksanaan coaching ya. Dan sesuai rencana, saya sebagai observer dari Bu Heni sebagai coach di praktik coaching ini. Bisa kita mulai berbincang-bincang praobservasi ya Bu Heni? Benar Pak, hari ini saya ada jadwal coaching dengan Coach Bu Endah. Insya Allah kita sudah siap ya Bu Endah. Dan semoga kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Bu Heni. Sebagai awalan kita akan berdiskusi dulu untuk rubrik penilaian ya Bu. Nanti kita menggunakan alur tirta sebagai itu ya. Sepertinya itu Bu ya. Ya siap Pak. Kita gunakan alur tirta. Lalu untuk rubrik penilaiannya nanti bagaimana ya Pak formatnya? Baik Bu Heni, untuk formatnya bisa dilihat. Nanti kita akan memakai skala 1. Selanjutnya dalam coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Heni kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu rencananya ketiganya Pak. Baik itu present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa ketiganya harus dikembangkan Pak, sebab itu adalah dasar dari kegiatan coaching. Walaupun saya ini masih tahap belajar, namun saya akan berusaha Pak untuk menerapkan ketiganya itu. Semoga bisa. Bismillah Bu ya. Ya Pak. Oke. Untuk semua kompetensi itu wajib kita miliki guna keberhasilan proses coaching ini. Lalu kira-kira bagian mana dari 3 kompetensi coaching yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Heni? Secara spesifik yang ingin diobservasi ya, bagaimana kalau yang present saja Pak? Sebab hal utama dalam coaching adalah kehadiran penuh. Sehingga saya sebagai coach dari sebelum maupun ketika proses coaching harus menyiapkan diri agar hadir secara penuh sehingga mampu membantu coach untuk mengembangkan potensinya. Gitu. Bagus Bu Heni. Nanti kita sepakati ya, kompetensi itu yang diobservasi secara spesifik adalah kehadiran penuh. Untuk observasi yang terakhir Bu Heni, kira-kira apa saja indikator dari tujuan pengembangan kompetensi present study? Untuk indikatornya dari kompetensi present tadi yaitu 1, bersikap tenang dan menyenangkan selama proses coaching. Yang kedua tentunya fokus pada kunci selama proses coaching berjalan. Yang ketiga memakai teknik rasa dalam coaching. Dan yang keempat mencatat poin-poin penting dari jawaban coaching. Misalnya 4 itu bagaimana Pak? Bagus Bu Heni, kita sepakati 4 indikator tersebut ya. Baiklah, terima kasih Bu Heni. Selamat pelaksanaan coaching dengan Bu Endah. Semoga pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar dan sukses. Sama-sama Pak Ufi, semoga kegiatan coaching berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum Bu Endah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Tidak baik Bu. Ya Pak, kelihatannya Bu Endah ini sedih. Apa ada masalah? Biasanya kan Bu Endah itu selalu ceria loh, kapanpun dan dimanapun. Iya Bu. Saya ini lagi ada masalah nih Bu. Masalah apa Bu Endah? Kok sampai membuat Bu Endah ini sedih dan murung? Bu ini ada waktu nggak ya? Aku mau cerita nih Bu. Oh iya, tentu saja ada Bu Endah. Mau cerita kapan ini kira-kira? Sekarang ya Bu. Oh iya, bisa. Di kantor sini saja ya Bu. Kebetulan kelas saya lagi jam agama. Baiklah, saya juga kebetulan lagi jam olahraga. Kita mungkin bisa berbincang-bincang Bu Endah ini. Iya. Bagaimana Bu ceritanya? Iya Bu. Ini Bu. Ceritanya itu saya punya murid bernama Viola. Bu ini tahu kan? Iya, tahu. Kenapa dengan Viola? Ini akhir-akhir ini tuh Viola jarang masuk sekolah Bu. Oh, jadi penyebab Bu Endah sedih itu karena Viola jarang masuk sekolah. Lalu dengan kita
berbincang-bincang ini, kira-kira tujuan Bu Endah apa yang ingin Bu Endah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin Viola itu kembali rajin berangkat sekolah seperti biasanya. Oh, begitu. Apakah Bu Endah sudah mencari tahu alasan dari Viola kenapa kok sering tidak masuk sekolah? Saya sudah bertanya mencari tahu alasannya itu Bu. Saya sudah tanya langsung ke Viola, kenapa kok Viola itu sering tidak masuk sekolah. Lalu alasannya apa Bu dari Viola? Ya Viola hanya bilang saya sedang sakit Bu. Sedang sakit. Kalau memang Viola sakit, terus kenapa Bu Endah merasa sedih Viola tidak masuk? Karena kalau anak sakit kan memang mungkin tidak bisa masuk sekolah ya kan gitu. Iya kan begini Bu, biasanya kan kalau memang benar-benar sakit izinnya itu kan tidak masuk 2 atau 3 hari. Tapi ini kasusnya Viola itu beda kok Bu. Bedanya bagaimana Bu Endah? Bedanya itu begini Bu, nah, hari ini berangkat, besok tidak, terus besoknya berangkat lagi, besoknya tidak, nah terus berulang seperti itu. Oh, begitu ya, berarti mungkin alasan yang disampaikan sakit tadi belum tentu benar ya Bu Endah. Kalau seperti itu, mungkin memang betul Bu Endah itu harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan Viola. Kira-kira itu cara Bu Endah bagaimana untuk mencari tahu permasalahan yang sebenarnya yang dilakukan Viola ini? Iya, ini Bu, rencananya itu saya mau melakukan kunjungan langsung ke rumahnya Viola. Terus saya ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Mungkin nanti saya akan mendapatkan jawaban yang jelas dari Viola dan kedua orang tuanya itu. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Endah. Dengan mengunjungi rumah Viola dan ketemu orang tuanya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Informasi apa dari orang tua Viola? Ya, saya ingin tahu apa yang sebenarnya itu Viola lakukan di rumah pada waktu dia tidak berangkat. Kalau sakit ya sakit apa, kalau tidak sakit ya apa yang dilakukan dia di rumah. Kenapa kok dia lebih memilih di rumah daripada berangkat ke sekolah. Nah, jika nanti dengan dialog dengan orang tua dari Viola, ternyata Ibu Endah itu memperoleh jawaban bahwa memang si Viola ini lebih memilih di rumah saja, memang tidak mau ke sekolah. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu Endah lakukan? Ini Bu, saya akan introspeksi diri Bu. Mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu kurang tepat sehingga tidak bisa memotivasi anak untuk berangkat ke sekolah tiap harinya. Begitu ya Bu. Mungkin bisa diceritakan selama ini bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Endah lakukan di kelas? Kalau saat ini saya itu sudah menerapkan pembelajaran ya seperti ceramah, terus tanya jawab, percobaan, terus diskusi. Dengan metode yang Bu Endah sebutkan tadi, Bu Endah merasa mungkin memang Viola tidak tertarik untuk datang ke sekolah begitu ya Bu. Terus kira-kira pembelajaran seperti apa yang menurut Bu Endah ini nantinya bisa memotivasi Viola untuk mau berangkat sekolah setiap hari? Ya saya akan menerapkan ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi Bu. Mungkin bisa Bu Endah jelaskan lebih detail kira-kira pembelajaran berdiferensiasinya ini seperti apa sehingga harapannya nantinya kan untuk meningkatkan motivasi Viola untuk berangkat sekolah ya. Iya. Ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberikan dampak langsung bagi murid. Jadi setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak semua murid itu kita beri pembelajaran yang sama. Jadi kita itu harus memetakan kebutuhan murid dulu. Terus berdasarkan 3 aspek ya Bu. Yang pertama itu adalah kesiapan murid, yang kedua minat murid, kemudian profil murid. Nah dari ketiganya itu nanti
akan sesuai dengan kebutuhan murid yang menghambat murid itu berkembang belajarnya itu di mana. Jadi nanti dampaknya dari pembelajaran berdiferensiasi ini itu setiap orang itu merasa diperlakukan baik, disambut dengan baik, terus murid merasa dihargai, kemudian merasa aman dan selalu semangat untuk berangkat ke sekolah lagi, Bu. Luar biasa sekali ya rencananya Bu Endah ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan tentunya tidak mudah ya Bu untuk diterapkan dengan penjelasan yang seperti Ibu siapkan tadi. Ini kan mungkin akan sulit ya. Kira-kira nantinya jika memang Bu Endah menerapkan seperti itu, ada hambatan apa tidak untuk pelaksanaannya kira-kira Bu? Ya ini Bu, mungkin hambatannya itu saya harus lebih memanage waktu dengan baik agar bisa memetakan kebutuhan murid saya secara tepat. Begitu ya Bu. Berarti mungkin membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya Bu. Kira-kira itu butuh berapa lama untuk melaksanakan rencana ini Bu? Ini kemungkinan nanti ya sekitar 2 minggu Bu. Nanti saya akan mau coba berkolaborasi dengan teman ya, siapa ya Bu nanti ya. Bu Endah sudah punya rencana atau belum? Kira-kira ingin berkolaborasi dengan siapa? Ya ini Bu, rencananya nanti saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 4. Nah itu untuk mengetahui pemetaan kebutuhan murid berdasarkan yang dulunya itu kesiapannya bagaimana, minatnya bagaimana, profilnya bagaimana, sehingga nanti dapat memudahkan langkah saya berikutnya. Ini saya rasa tepat sekali loh langkah yang Bu Endah ambil dengan berkolaborasi dengan guru kelas 4 yang mana dulunya adalah wali kelas dari viola ya kan. Tentunya kan lebih tahu bagaimana karakter viola, profilnya ya kan, itu tepat sekali saya rasa. Saya senang karena Bu Endah ini sudah memiliki solusi sendiri untuk memecahkan masalah yang Bu Endah hadapi. Saya rasa ini tepat sekali langkah yang Bu Endah ambil. Iya Bu, makasih ya Bu udah bantu saya. Ini kan ide dari Bu Endah sendiri. Saya hanya menyimak tadi sharing dan saya rasa apa yang Bu Endah sampaikan itu tepat. Sudah langkah yang tepat. Siap, makasih ya Bu. Ya, semoga lancar ya Bu Ya, untuk menangani viola ini dan masalahnya bisa terselesaikan. Ya, amin. Assalamualaikum, selamat siang Bu Heni. Alhamdulillah kelihatannya kegiatan coaching sudah selesai ya. Sekarang kita sharing tentang hasil coaching tadi ya Bu. Baik Bu Heni, tadi selama coaching hal-hal apa saja yang sudah Bu Heni lakukan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan kompetensi coaching hari ini? Silakan Bu Heni bisa menjelaskannya. Iya Pak Ufik. Tadi kita rencanakan untuk pengembangan kompetensi present ya, dan ada 4 indikator, yaitu bersikap tenang dan menyenangkan selama proses coaching. Tadi sudah berusaha saya lakukan ya Pak dengan bercakap-cakap dengan Bu Endah tadi. Kemudian fokus pada kunci selama proses coaching berjalan. Kemudian memakai teknik rasa dalam coaching. Yang keempat, mencatat poin-poin penting dari jawaban kunci. Saya tadi sudah berusaha fokus berkomunikasi dengan Bu Endah dengan cara mematikan gadget. Saya tidak beraktivitas dengan sambil menggunakan gadget. Kemudian selama proses coaching saya juga sudah fokus pada kunci dengan mencurahkan perhatian penuh, menatap kunci selama berbicara serta mencatat poin-poin pentingnya dari pembicaraan kunci tadi. Selama coaching saya juga menggali potensi kunci dengan alur rasa receive, appreciate, summarize, dan question. Dengan itu saya merasa bisa hadir secara penuh selama coaching gitu Pak. Oke, bagus Bu Heni. Benar sekali keterangan dari Bu Heni tadi. Dengan mematikan gadget, maka Bu Heni akan berusaha fokus menatap kunci, mencatat poin-poin penting, serta memakai teknik rasa, membantu dalam kurs untuk hadir secara penuh. Selamat untuk Bu Heni yang sudah melaksanakan coaching dengan baik hari ini.
Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi tadi ya Bu Eni. Dari alur Tirta, alhamdulillah sudah bagus dan memenuhi. Sedangkan untuk kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu present kehadiran penuh, Bu Eni juga sudah bagus dan sesuai indikator yang di awal tadi kita tentukan. Memang kegiatan coaching ini butuh latihan dan praktek ya Bu Eni. Semoga kedepannya semakin baik sebab semua kegiatan memang butuh proses belajar. Tetap semangat untuk berlatih dan prakteknya. Semoga sukses Bu Eni. Amin. Amin, terima kasih Pak. Insya Allah saya akan terus belajar untuk menjadi coach yang baik untuk murid saya, juga mungkin untuk membantu rekan sejawat di sekolah. Baik Bu Eni, sebagai pertanyaan terakhir, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Eni kembangkan terkait dengan proses coaching tadi? Untuk yang ingin saya kembangkan itu lebih ke pertanyaan berbobot Pak, karena merupakan kompetensi lanjutan yang bisa menggali wawasan Kuci sehingga potensinya ini nanti bisa tergali lebih maksimal. Tadi saya sudah berusaha hadir secara penuh, namun beberapa kali untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ini saya rasa masih kurang, walaupun tadi sudah berhasil menggali Kuci untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Untuk kompetensi ini mungkin memang saya perlu belajar lebih, menambah literasi lagi supaya bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik dan bisa menggali potensi Kuci lebih dalam lagi, begitu Pak. Masya Allah, hebat sekali Bu Eni. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan berkembang kompetensi coaching ya Bu Eni. Baiklah, kita sudah ada di akhir percakapan. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Upi atas observasi pada kucing saya hari ini. Sama-sama. Dan Assalamualaikum, selamat siang Bu Felicita. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Indah, kabar baik hari ini. Alhamdulillah luar biasa Bu. Oh iya, wah, saat ini sedang sibuk ya Bu. Ini baru bulan Ramadan, mempersiapkan ya di sekolah, di rumah. Baik, nah sekarang nanti Bu Felicita akan berperan sebagai coach dan Bu ini nanti sebagai coaching dalam melakukan proses coaching ini ya Bu. Nanti saya sebagai observer. Benar Bu, hari ini jadwal kucing dengan Bu Heni. Insya Allah kita sudah siap ya Bu Heni ya. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, amin. Nah, sebelum nanti kita awali, kita akan membagikan dengan rubrik. Nanti kita akan penilaiannya menggunakan alur Tirta. Gitu ya Bu? Siap Bu, kita gunakan alur Tirta. Lalu untuk rubrik penilaian nanti bagaimana ya Bu formatnya? Oh iya, baik Bu Felicita, untuk rubrik penilaiannya nanti ada di LMS itu nanti ada 1 sampai 3. Itu nanti sangat sesuai dan belum sesuai di setiap alur Tirtanya nanti. Nah, dalam yang akan digunakan dalam proses coaching nanti. Baik Bu, siap Bu Indah. Nah, selanjutnya dalam proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang akan Bu Felicita kembangkan? Rencananya saya akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching, yaitu present, mendekatkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa ketiganya sangat perlu dikembangkan sebab ketiganya merupakan dasar dari pelaksanaan coaching. Saya masih tahap belajar Bu, semoga kegiatan kali ini dapat berjalan dengan baik. Ya, benar Bu Felicita, memang kompetensi itu wajib kita memiliki guna keberhasilan dalam proses coaching ini nanti. Nah, lalu kira-kira di bagian kompetensi coaching itu nanti apa yang akan Ibu Felicita ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin diobservasi ya Bu, bagaimana kalau presence? Sebab hal utama dalam coaching adalah kehadiran penuh, sehingga saya sebagai coach dari
Sebelum maupun ketika proses coaching harus menyiapkan diri agar hadir secara penuh hingga membantu coach untuk mengembangkan potensinya. Bagus ya Bu Felicita, nanti kompetensi yang akan kita observasi secara spesifik itu adalah present atau kehadiran penuh. Nah, untuk nanti pra observasi nanti, kira-kira apa indikator dari tujuan pengembangan kompetensi present tadi? Indikatornya yang pertama bersikap tenang dan menyenangkan selama proses coaching. Yang kedua proses fokus pada coaching selama proses coaching berjalan. Yang ketiga memakai teknik rasa dalam coaching. Dan yang keempat mencatat poin-poin penting dari jawaban coaching. Misalnya 4 itu bagaimana Bu? Ya bagus ya Bu Felicita, nanti kita sepakati 4 indikator. Nah, 4 indikator yang Bu Felicita kemukakan tadi. Nah, ini nanti tinggal kita proses melaksanakan coaching dengan Bu Yeni. Semoga nanti pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, terima kasih Bu Endah. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oh, langsung aja nanti. Assalamualaikum Bu Felicita. Bolehkah saya meminta waktu Bu Felicita sebentar? Saya ini ada permasalahan dengan murid saya di kelas. Saya itu memiliki murid yang sangat lambat, jadi saya ini butuh sharing dengan Bu Felicita bagaimana baiknya saya di kelas menangani anak tersebut. Waalaikumsalam Bu Heni. Baik, silahkan. Apa yang mau Bu Heni ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya itu kan mengajar kelas 6. Saya punya satu murid itu yang sangat lambat dalam belajar. Jadi anak tersebut itu sangat lambat dalam menerima materi. Selain itu juga masih kesulitan dalam membaca dan menulis. Padahal ini kan sudah di kelas 6. Sehingga anak tersebut itu tertinggal jauh dari teman-temannya, karena kalau anak kelas 6 kan biasanya kemampuannya itu sudah sangat cepat. Sementara anak ini tuh sangat pasif, sangat lambat, kemudian itu masih sulit membaca dan menulis. Ini anak tersebut juga di kelas-kelas bawah ini sering tidak naik kelas. Dan guru-guru di kelas sebelumnya itu memang biasanya memberikan pendampingan khusus untuk anak tersebut. Walaupun sampai di tahap ini di kelas 6 itu masih belum ada perubahan untuk anak tersebut. Begitu Bu Felicita. Oh begitu Bu. Kalau boleh tahu hambatan apa yang menyebabkan murid tersebut belum bisa membaca dan menulis sampai di kelas 6? Memang anak tersebut itu memiliki kemampuan yang berbeda atau berkebutuhan khusus Bu anak tersebut. Jadi anak tersebut itu masuk dalam kategori lambat dalam menerima apa yang disampaikan, yang dipelajari. Nah, apakah anak tersebut memiliki latar belakang keluarga yang sama juga Bu? Iya Bu Felicita, jadi ini sudah kami alami kan lama di sekolah kami. Itu kakak-kakak dari anak tersebut itu juga sama memiliki kemampuan yang lambat. Jadi memang dari latar belakang keluarganya anak tersebut itu memang kemampuan dari keluarganya itu rata-rata memang seperti itu, memiliki kebutuhan khusus. Jadi memang tidak bisa seperti anak yang lainnya, sangat lambat. Dan selain itu kedua orang tuanya juga kemampuannya juga sama, tidak bisa membaca, juga tidak bisa menulis. Jadi mungkin di rumah tidak ada yang membantu anak tersebut untuk belajar, sehingga mungkin anak tersebut memang butuh bantuan dari guru dan teman-teman di kelasnya. Nah Bu Heni, kalau boleh tahu pada saat Bu Heni mengajari murid tersebut bagaimana cara mengajarnya? Selama ini biasanya kan saya lebih mengutamakan di membaca dan menulisnya dulu, karena sudah kelas 6, dipersiapkan untuk mengikuti ujian. Jadi saya mengajarkan untuk membaca dan menulisnya menggunakan buku Pintar Membaca dari anak-anak di kelas rendah. Ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasinya, karena dengan anak tersebut
jadi pasif, dia tidak percaya diri di kelas seperti itu, Bu. Kalau begitu, apakah menurut Bu Heni sudah efektifkah pengajaran menggunakan buku pintar tersebut? Kalau menurut saya itu sebetulnya kurang efektif, Bu. Masih kurang efektif. Ya, karena di kelas itu kan murid saya lumayan banyak, jadi teman-teman yang lain juga membutuhkan saya di kelas. Kalau saya hanya fokus memberikan pendampingan untuk anak tersebut, nanti murid yang lain akan terbengkalai. Dan jika saya selama ini mengajar dengan berfokus pada teman-teman yang memiliki kemampuan yang cepat dalam belajar karena memang harus mengejar materi, itu anak tersebut jadi terabaikan. Jadi saya itu merasa bersalah untuk menangani itu, maka mungkin saya bisa meluangkan waktu di luar jam pelajaran untuk membantu anak tersebut dalam belajar. Ya betul Bu, saya sependapat dengan Bu Heni. Memang kita sebagai guru itu kadang sulit membagi waktu melayani anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda. Nah kalau boleh tahu sekarang rencana Bu Heni bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, untuk menyelesaikan masalah ini mungkin bisa saya itu tadi menambah waktu belajarnya, mungkin di sela-sela jam istirahat atau setelah pulang sekolah atau di hari Jumat dan hari Sabtu yang pulangnya lebih awal, itu bisa saya tambahkan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya. Selain itu, rencana saya Bu Feli itu saya juga menggunakan alat bantu untuk belajarnya itu biar yang lebih menarik, biar anak tersebut juga senang dalam belajar. Selain itu, untuk menangani masalah di kelas yang tadi, jika saya fokus dengan anak tersebut maka anak yang lain terabaikan atau sebaliknya, saya akan menggunakan metode tutor sebaya biar anak yang memiliki kemampuan lebih cepat dalam menerima pelajaran, ketika mereka sudah selesai bisa membantu anak tersebut untuk belajar, sehingga saya bisa menangani anak-anak yang lain yang rata-rata begitu. Betul, kita bisa menggunakan tutor sebaya untuk membantu anak-anak yang bermasalah. Lalu bagaimana Ibu menyampaikan kepada murid Ibu yang lain? Di kelas saya biasanya itu menumbuhkan kesadaran diri dari teman-teman yang lainnya, karena memang setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Ini saya selalu menanamkan untuk saling menghargai, tidak mengejek temannya yang lambat, supaya anak tersebut itu tidak semakin kehilangan kepercayaan dirinya atau tidak dikucilkan juga. Nah, selain itu juga meningkatkan kesadaran teman-temannya yang memiliki kemampuan lebih untuk mau membantu, karena memang anak tersebut butuh bantuan begitu. Bagus sekali rencana Bu Heni, nanti mudah-mudahan bisa berhasil. Lalu apa yang menjadi komitmen Bu Heni terhadap rencana ini? Untuk komitmen saya yaitu berusaha mendampingi murid tersebut secara kontinu, karena kalau kita hanya lakukan sekali dua kali, saya yakin ini tidak berhasil. Kemudian juga tentunya harus mengelola emosi saya dengan baik, karena menangani anak dengan karakter yang berbeda itu juga menguras emosi. Jangan sampai saya terpancing emosinya dengan murid-murid yang memang membutuhkan perhatian lebih, atau saya harus meningkatkan kesadaran. Juga mungkin saya bisa mengajak wali murid tersebut untuk berkomunikasi, meskipun mereka tidak bisa mengajari anak tersebut membaca di rumah, mungkin bisa memberikan izin kepada sekolahan untuk memberikan tambahan jam belajar untuk anak tersebut, biar diizinkan pulangnya lebih lambat dari teman-temannya. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua rencana Bu Heni nanti dapat berjalan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Felisita. Dengan sharing dengan Bu Felisita hari ini membuat saya lebih yakin dengan langkah yang akan saya ambil, karena kemarin-kemarin itu saya merasa ini menjadi beban saya, dan dengan sharing dengan Bu Felisita ini saya menjadi lebih mantap dengan langkah yang akan saya lakukan. Semoga bisa tertangani dengan baik ya Bu Felisita. Ya, terima kasih Bu Felisita.
sharing hasil coaching tadi antara Bu Felicita dengan Bu Heni ya. Nah, tadi selama coaching hal-hal apa saja yang sudah Ibu Felicita lakukan dalam rangka mencapai tujuan pencapaian indikator coaching tadi? Siap Bu Enda. Tadi kita merencanakan untuk pengembangan kompetensi ya, ada 4 indikator. Yaitu yang pertama bersikap tenang dan menyenangkan selama proses coaching. Yang kedua fokus pada coaching selama coaching berjalan. Yang ketiga memakai teknik rasa dalam coaching. Dan yang keempat mencatat poin-poin penting dari jawaban coaching. Saya rasa tadi sudah berusaha fokus Bu. Saya sudah mematikan gadget, kemudian selama coaching saya fokus pada coaching dan menatap coaching selama berbicara, serta mencatat poin penting dari pembicaraan coaching. Selama coaching, saya juga menggali potensi coaching dengan alur rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask question. Dengan itu saya rasa bisa hadir secara penuh dalam proses coaching tersebut. Bagus sekali ya Bu Felicita. Benar sekali keterangan Bu Felicita, yaitu dengan mematikan gadget, mematikan HP, terus maka Bu Felicita akan berusaha fokus dengan uji, kemudian menatap uji, terus membantu mencatat poin-poin penting, terus tadi juga memakai teknik rasa. Nah, dalam membantu terus tadi dalam menghadapi uji, sehingga selamat ya Bu Felicita sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Insya Allah saya akan belajar lagi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang Bu Felicita tadi melaksanakan coaching ya. Dari alur filter tadi alhamdulillah sudah bagus dan memenuhi. Kemudian sedangkan untuk kompetensi yang ingin dikembangkan tadi adalah kajian penuh ya, kajian penuh atau present. Bu Felicita juga sudah bagus dalam menghasilkan kajian penuh terhadap proses coaching tadi. Memang kegiatan coaching ini harus kita latihan dan praktik sehingga nanti kedepannya akan semakin baik. Untuk tetap semangat berlatih dalam dan mempraktekannya. Semoga nanti Bu Felicita dapat sukses dalam melakukan proses coaching. Insya Allah Bu, saya akan terus belajar sehingga bisa menjadi coach yang baik untuk murid saya dan membantu rekan-rekan sejawat di sekolah. Baik Bu Felicita, sebagai ini pertanyaan terakhir ya. Untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Felicita kembangkan terkait dari proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu. Itu merupakan kompetensi lanjutan untuk bisa menggali wawasan coaching sehingga potensinya menjadi lebih maksimal. Tadi saya sudah berusaha hadir secara penuh, namun beberapa kali masih kesulitan untuk membuat pertanyaan lanjutan guna menggali potensi coaching. Nah, solusinya untuk kompetensi ini saya berencana untuk memperbanyak literasi Bu, terus belajar dan mengimplementasikannya dengan latihan. Ya, Masya Allah hebat ya Bu Felicita. Semoga kedepannya nanti menjadi lebih baik dan terus berkembang dalam kompetensi coachingnya nanti. Nah, baiklah, kita sudah di akhir percakapan. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Enda, terima kasih atas observasi coaching saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bekti. Apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Heni, selamat siang. Alhamdulillah baik kabarnya.
Hari ini sedang sibuk-sibuknya ya Pak Bekti, tentunya banyak yang harus dipersiapkan segala sesuatu, sekolah maupun di rumah ya Pak. Ya. Baik Pak Bekti, hari ini kita ada janji untuk pelaksanaan coaching ya, Ya. dan sesuai rencananya saya sebagai observer, Pak Bekti sebagai coach, dan Ibu Felicita sebagai puji, begitu ya? Ya. Kira-kira ini bisa kita mulai ya bincang-bincang pra observasinya ya Pak Bekti. Benar Bu, hari ini jadwal coaching dengan coachingnya Bu Felicita. Insya Allah kita sudah siap dan semoga kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan lancar. Amin. Baik Pak, sebagai awalan kita akan berdiskusi dulu untuk rubrik penilaiannya ya Pak. Ya. Nanti kita rencananya itu akan menggunakan alur Tirta. Ya. Seperti itu ya? Ya. Siap Ibu, kita gunakan alur Tirta. Lalu untuk rubrik penilaian nanti bagaimana ya formatnya? Ini begini Pak, ini formatnya nanti bisa Pak lihat. Ya. Nanti kita akan memakai skala 1 sampai 3 ya Pak, yaitu sangat sesuai dan belum sesuai di setiap alur Tirta yang nanti Pak Bekti dapat gunakan dalam proses coaching. Oke Bu. Selanjutnya dalam coaching nanti, kompetensi coaching apakah yang ingin Pak Bekti kembangkan? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Baik Bu, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, rencananya ketiganya Bu. Baik itu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa ketiganya harus dikembangkan Bu. Sebab itu adalah dasar dari kegiatan coaching. Saya tahu saya masih tahap belajar, namun saya akan berusaha untuk menjalankannya dengan baik Bu. Bismillah bisa. Benar Pak Bekti, semua kompetensi itu wajib kita miliki guna keberhasilan proses coaching ini. Ya. Lalu kira-kira bagian mana dari 3 kompetensi coaching yang secara spesifik ingin diobservasi nanti Pak Bekti? Ya, secara spesifik saya yang ingin diobservasi ya Bu, bagaimana kalau present Bu? Sebab hal ini merupakan hal utama dalam coaching adalah kehadiran penuh, sehingga saya sebagai coach dari sebelum maupun ketika proses coaching harus menyiapkan diri hadir secara penuh sehingga mampu membantu coaching untuk mengembangkan potensinya. Bagus Pak Bekti, kita sudah sepakati ya untuk kompetensinya. Itu yang diobservasi secara spesifik ini kehadiran penuh. Untuk pra-observasi ini yang terakhir ya Pak Bekti, kira-kira apa saja indikator dari tujuan pengembangan kompetensi present tadi? Ya, indikatornya yang pertama adalah bersikap tenang dan menyenangkan selama proses coaching. Kemudian yang kedua, fokus pada coaching selama proses coaching berjalan. Yang ketiga, memakai teknik rasa dalam coaching. Kemudian yang terakhir adalah mencatat poin-poin penting dari jawaban coaching. Misalnya 4 itu bagaimana Bu? Nah seperti itu. Kalau menurut saya 4 itu sudah tepat, kita sepakati 4 itu ya. Baiklah, terima kasih Pak Bekti, selamat melaksanakan coaching dengan Bu Felicita. Semoga pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, sama-sama Bu, terima kasih banyak. Semoga kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar ya. Amin. Assalamualaikum Pak Bekti, boleh saya minta waktunya sebentar? Iya, silakan Bu Felicita. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan pada murid saya di kelas. Ya. Di kelas saya itu ada murid yang nilai matematikanya rendah karena belum bisa menghitung perkalian, padahal sudah kelas 6. Iya. Kalau boleh tahu Bu, hambatan apa yang menyebabkan murid tersebut belum bisa menghitung perkalian sampai di kelas 6? Hambatannya itu karena memang murid tersebut itu jarang belajar Pak, lalu kurang perhatian dari keluarganya, apalagi ketika 2 tahun kemarin ya Pak, pandemi itu anaknya itu ditinggal kerja dari pagi sampai sore, jadi anaknya itu hanya bermain HP, lalu tidak pernah mengirim tugas apalagi tentang matematika. Jadi ketika ada pelajaran matematika dia itu sudah kebingungan. Oh gitu. Mengapa motivasi belajar murid tersebut bisa berkurang ya Bu?
Menurut saya karena memang murid tersebut itu karakternya sudah takut dengan matematika, karena setiap pelajaran matematika itu kan banyak yang melibatkan perkalian, jadi dia merasa matematika itu sulit. Kalau boleh tahu, pada saat Bu Sita mengajar murid tersebut, bagaimana cara mengajarnya? Saya sudah berusaha mengajarkan dengan teknik penjumlahan berulang karena konsep perkalian di awal itu pasti penting. Lalu saya juga sudah belajar mengajarkan anak untuk menggunakan teknik jari matika. Kemudian saya juga sudah mengusahakan pembelajaran menggunakan media visual. Misalnya anak saya minta untuk mengalihkan menggunakan biji-bijian atau lidi atau sedotan. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Apakah menurut Bu Sita sudah efektifkah pengajaran tersebut? Kalau menurut saya pengajaran saya masih kurang efektif. Murid tersebut permasalahannya itu selain malas belajar itu suka lupa. Kalau diajari nanti lupa lagi. Lalu motivasinya yang rendah dalam belajar. Jadi saya harus dapat menemukan solusi dari permasalahan murid tersebut. Ya. Saya sependapat dengan Bu Sita karena pengajaran yang sudah dilakukan masih kurang efektif untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kalau boleh tahu Bu, sekarang apa rencana Bu Sita untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menambah durasi waktu belajarnya. Misalnya ketika teman-temannya sudah pulang, anak tersebut saya kasih tambahan jam untuk khusus belajar perkalian saja. Lalu saya akan menggunakan media yang menarik supaya murid tersebut lebih semangat belajar. Karena murid sekarang itu suka menggunakan HP, jadi saya usahakan akan mengajarkan konsep perkalian itu menggunakan game lewat puisi, seperti itu, Pak. Saya juga ingin menumbuhkan semangatnya dengan berkolaborasi dengan wali murid, dengan orang tuanya saya hubungi supaya bisa memberikan perhatian yang lebih dan menemani anak tersebut belajar di rumah. Oh iya. Lalu apa yang akan Ibu sampaikan kepada orang tua tersebut? Saya akan mengatakan bahwa orang tua dan guru itu harus saling bersinergi dalam mendidik murid, mengajak orang tua untuk saling berkomunikasi dan meminta agar mengkondisikan murid tetap belajar, terutama untuk menghitung perkalian. Diharapkan dengan kontinuitas dan seringnya pendampingan belajar baik di rumah dan di sekolah, anak ini bisa timbul motivasi internalnya sehingga dia bisa semangat belajar dan nilai matematikanya itu bisa naik. Wah, bagus sekali Bu Sita, sudah berhasil Bu. Lalu apa yang menjadi komitmen Bu Sita untuk menjalankan rencana ini? Komitmen saya adalah berusaha mendampingi murid tersebut secara kontinu dan mengelola emosi saya supaya lebih sabar, karena menghadapi murid yang memang malas belajar itu tidak mudah dan sering lupa. Lalu saya juga harus berkomunikasi dengan orang tua mengenai pendampingan dan perkembangan belajar murid tersebut. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih ya Pak Bekti atas waktunya untuk sharing hari ini. Saya jadi merasa lega dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu sabar dan dengan karakteristik kemampuan anak yang berbeda-beda. Ya, Terima kasih Pak Bekti. Ya, sama-sama Bu Sita. Oke. Selanjutnya lanjut. Assalamualaikum Pak Bekti. Iya Bu, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kegiatan kucing dari Pak Bekti dengan Bu Felicita sudah selesai. Sekarang kita sharing tentang hasil kucing tadi ya Pak. Baik Pak Bekti, tadi selama kucing, hal-hal apa saja yang sudah Pak Bekti lakukan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan kompetensi kucing hari ini? Mungkin bisa Pak Bekti jelaskan. Oke, siap Bu. Ini tadi kita merencanakan untuk mengembangkan kompetensi Prison ya,
Kemudian ada 4 indikator, yaitu yang pertama adalah bersikap tenang dan menyenangkan selama proses coaching. Kemudian yang kedua adalah fokus pada coaching pada saat proses coaching berjalan. Yang ketiga adalah memakai teknik rasa dalam coaching. Dan yang keempat adalah mencatat poin-poin penting dari jawaban coaching. Saya tadi sudah berusaha untuk fokus, Bu. Saya mematikan gadget saya. Kemudian selama proses coaching saya fokus pada kunci dan menatap kunci selama berbicara serta mencatat poin-poin penting dari pembicaraan kunci. Selama coaching saya juga menggali potensi kunci dengan alur rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask question. Dengan itu saya merasa bisa hadir secara penuh selama coaching. Bagus sekali Pak Bekti, benar sekali keterangannya ya. Tadi dari hasil observasi yang saya lakukan juga saya melihat bahwa Pak Bekti sudah sangat fokus terhadap apa yang diceritakan oleh Kuci, sehingga bisa hadir secara penuh dalam coaching tersebut. Selamat ya Pak Bekti yang sudah melaksanakan coaching dengan baik hari ini. Iya Bu, terima kasih. Iya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi tadi ya Pak. Dari alur Tirta, alhamdulillah sudah bagus dan memenuhi. Sedangkan untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu present atau kehadiran penuh, Pak Bekti juga sudah bagus dan sesuai indikator yang awal tadi sudah kita sepakati tadi ya Pak. Memang kegiatan coaching ini butuh latihan dan praktik. Semoga kedepannya semakin baik untuk Pak Bekti sebagai coach. Tetap semangat ya Pak Bekti, tetap semangat berlatih. Semoga sukses. Ya, amin Bu, terima kasih banyak. Insya Allah saya akan terus belajar sehingga bisa menjadi coach yang baik untuk murid saya dan bisa membantu rekan-rekan sejawat di sekolah. Baik Pak Bekti, sebagai pertanyaan terakhir, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan terkait proses coaching tadi? Ya, saya ingin bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu merupakan kompetensi lanjutan untuk bisa menggali wawasan coaching sehingga potensinya maksimal. Kemudian tadi saya sudah berusaha hadir secara penuh, namun beberapa kali masih kesulitan untuk membuat pertanyaan lanjutan guna menggali potensi coaching untuk menemukan solusinya. Untuk kompetensi ini saya berencana ingin memperbanyak literasi, kemudian terus belajar dan mengimplementasikannya dalam latihan. Hebat sekali ya Pak Bekti, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik dan terus berkembang kompetensi coachingnya. Baiklah, kita sudah di akhir percakapan ini. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Bekti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, baik Bu Weni, terima kasih banyak sebelumnya atas observasi coaching yang dilakukan hari ini. Sampai jumpa lagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.